Apa judulnya Bapak Ibu? Berbicara dalam bahasa yang baru. Markus 16 ayat 17 sampai dengan 18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru bagi mereka. Bahasa apa itu? Bahasa roh. Kenapa bicara bahasa roh? Karena ketika kita percaya kepada Yesus, mengalir Roh Kudus di dalam kehidupan kita seperti aliran-aliran sungai. Amin. Lanjutkan lagi. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Jadi saudara bisa megang ular Bapak Ibu dan minum racun maut. Tapi itu yang nggak sengaja. Misalkan apa? Saudara diracun orang, saudara tidak akan pernah mengalami bahaya celaka. Tapi kalau saudara minum dengan sengaja, by God, oh mati beneran itu. Ini maksudnya kalau diracun orang, jadi saudara nggak mengalami bahaya celaka. Lanjutkan lagi. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Jadi saudara bisa numpangkan tangan pada istri saudara, pada anak saudara, pada orang lain. Saudara bisa. Kenapa kita bisa numpangkan tangan terjadi kesembuhan, Pak? Karena kuasa di dalam kita, roh di dalam kita lebih besar dari roh yang ada di dalam dunia yang menyebabkan penyakit tadi. Itulah sebabnya ketika saudara tumpangkan tangan, maka kuasa dalam saudara akan mengalir dan mengatasi penyakit orang itu, dan orang itu akan menjadi sembuh. Amin Ibu. Kalau dalam perjanjian lama terbalik, karena di dalam orang perjanjian lama belum ada Roh Kudus. Itulah sebabnya mereka pantang untuk menyentuh orang yang tidak tahir. Karena apa? Mereka menjadi tidak tahir juga. Tapi bagi setiap kita, mereka yang tidak tahir, mereka yang sakit secara tumpang tangan, mereka bukan menularkan kepada kita, tapi kita yang menularkan kesembuhan bagi mereka. Roh dalam kita lebih besar, kuasa dalam kita lebih besar. Kita lihat tadi tentang bahasa-bahasa yang baru. Kenapa kita orang percaya bisa punya bahasa yang baru? Dan itu adalah bahasa roh. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, dari dalam hati kita mengalir aliran air hidup. Dan air hidup itu adalah Roh Kudus yang turun atas kita. Dan itulah diperingati sebagai Pentakosta. Bagi orang Kristen, Pentakostanya turunnya Roh Kudus. Bagi orang Yahudi ada lagi versi yang lain. Karena orang Yahudi bukan memperingati turunnya Roh Kudus, tapi memperingati turunnya hukum Taurat di Gunung Sinai. Beda ya dengan kita, turunnya Roh Kudus di Gunung Sion. Kalau mereka turunnya hukum Taurat mendatangkan kematian, 3.000 orang mati. Sedangkan pada saat Pentakosta orang Kristen, turunnya Roh Kudus, 3.000 orang bertobat dan selamat, hidup. Taurat mendatangkan kematian, Roh Kudus turun mendatangkan kehidupan, pertobatan. Nah, jadi bahasa-bahasa baru itu adalah bahasa ketika Roh Kudus turun atas kita, sehingga itu menghasilkan bahasa-bahasa yang baru Bapak Ibu. Dan murid-murid bisa berbahasa banyak bahasa, dan ini juga bahkan juga sekarang ini bisa kita berbahasa roh Bapak Ibu. Dan itu adalah gerahan Roh Kudus. Jadi saudara izinkan saja bekerja, saudara izinkan saja, jangan ditahan-tahan Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu pasti ada kuasa. Kenapa? Karena di mana Roh Kudus bekerja, di mana Roh Kudus mengalir, di situ pasti ada kuasa. Kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudus membawa kuasa. Dan itu yang dikatakan Tuhan Yesus, kamu akan beroleh kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi turunnya Roh Kudus membawa kuasa. Coba kalau saudara bisa bayangkan, bukan hanya Roh Kudus turun, tapi tinggal di dalam saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Maka kuasanya juga tinggal, dan mujizatnya menjadi tinggal. Maka itu menjadi ciri orang Kristen, karena menjadi tinggal selamanya. Benar Bapak Ibu? Nah, karena itulah tadi dikatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Tanda-tanda apa? Itu tanda mujizat semua. Bisa mengusir setan kan mujizat, megang ular kan mujizat, minum racun maut tidak mati, itu kan mujizat. Berapa Ibu? Tumpang tangan berdoa itu kan mujizat. Jadi sebenarnya itu tanda-tanda mujizat, dan itu adalah bagian kita. Kenapa kita bisa mengalaminya? Karena hari ini kita telah menjadi bait Roh Kudus. Roh Kudus yang membawa kuasa hari ini tinggal tetap, maka kuasanya menjadi tinggal tetap, maka mujizat juga menjadi ciri dari orang percaya. Amin Bapak Ibu. Coba kita lihat bahwa Roh Kudus telah tinggal tetap. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Secara umum Roh Kudus itu turun pada saat Pentakosta, tetapi secara pribadi sebenarnya Roh Kudus itu turun atas kita pada saat kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kita lahir kembali dari air dan roh. Itulah baptisan. Roh itu Roh Kudus. Jadi saudara lahir kembali, Roh Kudus lahir dalam diri saudara. Itulah turunnya Roh Kudus. Jadi secara umum gereja memperingati Pentakosta turunnya Roh Kudus, tetapi secara pribadi Pentakosta kita adalah pada saat kita dibaptis. Turunnya Roh Kudus, saudara lahir kembali dari air dan roh saat dibaptis. Karena itulah pada saat dibaptis, saudara menjadi lahir kembali, sebab kita dilahirkan dari air dan roh. Jadi bukan saja dilahirkan dari orang tua kita secara daging, tapi kita sekarang punya garis keturunan dari Allah, dari roh. Karena itulah ketika kita lahir baru, dibaptis, dipastikan
penyakit keturunan tidak ada lagi. Kenapa? Garis keturunannya sekarang kita dari garis keturunan Allah, dan Allah tidak ada penyakit keturunan. Benar Bapak Ibu? Berkat keturunan itu ada. Itulah sebabnya saudara diberkati. Bukan kutuk keturunan, tapi berkat keturunan. Karena itulah pastikan saudara yang belum dibaptis. Karena itulah saatnya kita dilahirkan kembali dari roh, supaya setiap kita hari bebas penyakit keturunan, bebas kutuk keturunan, tapi justru kita hari ini mendapatkan berkat-berkat keturunan yang luar biasa. Amin. Jadi Roh Kudus itu selalu turun pada saat kita telah kudus. Kenapa kita bisa kudus? Karena darah Yesus telah membasuh dosa kita. Kapan Yesus membasuh dosa kita? Pada saat kematian Yesus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, Pentakosta pasti didahului dengan kematian dan kebangkitan Yesus. Karena pada saat kematian dan kebangkitan inilah darah Yesus tercurah atas kita, menguduskan kita. Dan ketika kita kudus, Roh Kudus bisa turun atas kita. Kalau enggak, kalau kita masih kudus Bapak Ibu, Roh Kudus enggak bisa turun. Kekudusan dan kenajisan tidak mungkin bersatu. Amin Bapak Ibu. Dan kapan pertama kali terpisahnya Roh Kudus itu dari manusia berdosa? Itulah pada saat Adam jatuh dalam dosa. Semula Adam dan Hawa itu punya Roh Kudus. Pada saat manusia diciptakan, ditiupkan nafasi oleh Allah. Maka debu tanah bukan lagi benda mati, tapi debu tanah menjadi hidup. Kenapa hidup? Ada roh Allah di dalamnya. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, maka Roh Kudus ini tidak bisa lagi bersatu dengan manusia yang berdosa. Dosa tidak mungkin bersatu dengan kekudusan. Itulah sebabnya Roh Kudus pergi. Tinggal debu tanah atas manusia. Tetapi ini pun tidak berlangsung selamanya. Ketika Yesus mati dan bangkit, darahnya membasuh kita, kudus kembali. Dan pada saat itulah 50 hari kemudian Pentakosta, turun kembali Roh Kudus di dalam manusia. Karena itulah Pentakosta adalah saat pemulihan sebagaimana awal manusia diciptakan. Amin Bapak Ibu. Tapi Pentakosta aja bisa turun kalau kita kudus oleh darah Yesus. Benar? Tanpa darah Yesus tidak mungkin kita kudus, dan tidak akan mungkin Roh Kudus turun atas kita. Dan karena itulah dipastikan tetangga sebelah juga tidak pernah punya Roh Kudus. Kenapa? Karena mereka tidak menerima penebusan Yesus. Kalau tidak menerima penebusan Yesus, bagaimana mereka kudus? Dan kalau mereka tidak kudus, bagaimana turun Roh Kudus atas mereka? Kalau Roh Kudus sudah turun atas kita, bahkan kita disebut juga menjadi bait Roh Kudus, Pak. Roh Kudus ada kuasa. Harusnya setiap orang Kristen hidupnya penuh dengan kuasa dong, Pak. Tapi nyatanya justru kebanyakan tidak ada berkuasa, Pak. Kalah sama penyakit, kalah sama resesi, kalah sama setan dan segala macam. Kenapa tidak mengalami kuasa, Pak? Karena masih banyak orang Kristen masih hidup di dalam hukum Taurat. Ketika saudara hidup dalam hukum Taurat, bukan Roh Kudus yang bekerja, saudara yang bekerja, saudara yang mengerjakan semua. Saya lihat aja hukum Taurat dari 1 sampai 10. Pertama, jangan ada ilah lain, kuduskan hari Sabat, dan terus. Jangan berzina, jangan membunuh. Ya, itu pasti manusia yang ngerjakan. Tidak berzina itu kan masalah manusia. Benar Bapak Ibu? Mana ada Allah berurusan dengan perzinahan? Lihat Bapak Ibu, benar kan? Jadi ini manusia semua yang ngerjakan. Dan ketika manusia semua yang ngerjakan, Roh Kudus tidak bekerja. Dan ketika Roh Kudus tidak bekerja, di situ tidak ada kuasa. Makanya banyak orang Kristen yang tidak mengalami kuasa. Itulah sebabnya kalau saudara ingin mengalami kuasa, tetaplah di dalam Yesus. Izinkan Roh Kudus bekerja, izinkan Roh Kudus mengalir. Karena Roh Kuduslah yang bisa memberikan kita kuasa, mujizat, kemenangan dalam kehidupan. Amin Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian kedua. Roh Kudus membangun kita. Coba kita buka 1 Korintus 14 ayat 4. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Jadi ketika saudara berbahasa roh, saudara membangun diri saudara sendiri. Nah, kata membangun, bahasa asli bahasa Yunaninya adalah oikodomeo. Artinya membangun rumah. Membangun rumah apa? Itu diri saudara. Karena saudara rumah dari Roh Kudus. Dan rumah dari Roh Kudus, saudara adalah bait Roh Kudus. Sebagaimana bait Allah terdiri dari 3 bagian. Bait Allah terdiri dari 3 bagian. Apa itu bagiannya? Pertama, ruang Maha Kudus. Yang kedua adalah ruang kudus. Yang ketiga adalah halaman. Itulah sebabnya ketika kita berbahasa roh, ketika Roh Kudus bekerja, ketika Roh Kudus mengalir, ketiga-tiga ini dari tubuh kita dibangun. Jadi saudara menjadi sehat, saudara menjadi sukacita, saudara menjadi berkemenangan terus. Lihat, dan itu dikata Rasul Paulus, sebagaimana rohmu makmur berkelimpahan, seperti itu juga tubuhmu berkelimpahan, kesehatanmu berkelimpahan. Jadi Roh Kudus bukan hanya membangun hanya roh saja, tapi seluruh keberadaan kita. Saudara menjadi sehat. Amin Bapak Ibu. Saudara menjadi sukses, saudara menjadi sukacita, saudara mengalami damai, dan saudara menjadi tenang. Banyak orang hanya sukses secara tubuh, seperti artis-artis luar negeri Bapak Ibu. Mereka sukses, berkelimpang harta, tapi saudara tahu, nggak tahu gimana tiba-tiba bunuh diri. Kenapa bunuh diri? Padahal dia kaya raya, ya semuanya berhasil, kayaknya sukses semua. Kenapa? Karena suksesnya hanya tubuhnya, hanya halamannya ya, hanya bagian luarnya, tapi jiwanya, rohnya kosong. Dan itulah yang membawa kematian. Kenapa? Karena apa yang dalam roh ini akan mengalir keluar. Nah, Ibu, kalau rohnya hidup, karena saudara
sering berbahasa roh, kalau Roh Kudus mengalir, karena Roh Kudus bekerja, maka roh yang hidup ini akan mengalir kepada jiwa. Jiwa saudara hidup dan mengalir lagi kepada tubuh, halaman, maka tubuh saudara juga menjadi sehat, menjadi hidup. Amin, Ibu. Tapi kalau saudara mengalami kekosongan, seperti banyak tokoh-tokoh terkenal, artis terkenal, jiwanya kosong, mati, rohnya apalagi mati, maka ini cepat atau lambat hanya masalah waktu saja. Tubuhnya mati, dia bunuh diri. Mati kosong, rohnya kosong, jiwanya kosong. Haleluya. Tapi kita hari ini mengucap syukur, kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus saudara izinkan bekerja, maka apa yang terjadi? Kehidupan dari Roh Kudus tadi akan membuat jiwa kita hidup, tubuh kita hidup, sehingga apapun yang mati, apapun yang sakit, apapun yang cedera, apapun itu, saudara bisa menjadi hidup dan hidup berkemenangan. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang dibangun itu adalah tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kira-kira gambarannya gini. Bait Allah itu, Bapak Ibu, itu terdiri dari 3 bagian tadi. Dan itu sebenarnya gambaran hidup kita. Pertama adalah ruang Maha Kudus. Yang kedua apa? Ruang kudus. Yang ketiga apa? Halaman. Nah, Roh Kudus itu berasal dari ruang Maha Kudus. Karena ini adalah Allah. Sama seperti juga Allah dalam Perjanjian Lama bertahta di ruang Maha Kudus pada tabut. Berapa, Ibu? Hal yang sama juga dengan kita. Hari ini kita percaya kepada Yesus, maka Roh Kudus ada di roh kita, bertahta di roh kita, di ruang Maha Kudus kita. Dan ini mengalir. Ini seperti sungai. Dan mengalirnya kemana, Pak? Pasti keluar. Mengalir melewati jiwa, mengalir melewati tubuh. Itulah sebabnya, Bapak Ibu, ya, ketika Roh Kudus ini mengalir, dan ini adalah air hidup, maka jiwa saudara menjadi hidup, tubuh saudara menjadi hidup, saudara disembuhkan. Dan karena itulah mengalirnya dari roh ini, Bapak Ibu, menuju kepada luar jiwa dan tubuh. Karena itulah dikatakan juga, Bapak Ibu, kalau saudara ingin mengalami mujizat, maka saudara harus punya iman. Roh saudara harus dulu mengimaninya bahwa saudara pasti sembuh. Misalkan saudara sakit, saudara bisa mengalami kesembuhan ini kalau secara roh, secara iman, saudara mengalami kesembuhan. Aku percaya oleh bilur Yesus aku sembuh. Itu sebenarnya roh saudara lebih dulu sembuh. Dan ketika roh saudara sembuh, maka dia akan mengalir keluar. Jiwa saudara sembuh. Dia akan mengalir keluar, maka tubuh saudara sembuh. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Berapa ya? Iman itu di mana? Di sini. Karena itulah apa yang menjadi keinginan saudara secara tubuh harus saudara mulai dari roh saudara. Itulah iman. Saudara ingin sukses, saudara harus punya iman. Aku diberkati Tuhan, sukses. Maka jiwa saudara sukses, tubuh saudara juga sukses. Apapun yang saudara kerjakan menjadi sukses. Harus diawali dari roh saudara. Haleluya. Karena itulah bagi kita hari ini, ketika saudara izinkan Roh Kudus bekerja, dia merupakan sungai-sungai air hidup, maka dipastikan jiwa saudara hidup, tubuh saudara juga hidup. Tubuh saudara sehat, jiwa saudara juga menjadi sehat. Amin, Bapak Ibu. Jadi manusia itu terdiri dari 3 bagian ini. Apakah jiwa kita bisa berdoa, Pak? Apakah tubuh kita bisa berdoa, Pak? Oh, bisa. Ya, saudara hanya berdoa secara fisik saja, bisa. Tapi saya ingin katakan, Bapak Ibu, ketika saudara berdoa secara fisik, saudara tidak akan mengalami kuasa. Ya, saudara harus berdoa dalam roh ini. Di sini ada kuasa. Karena di roh inilah Roh Kudus sendiri yang berdoa, menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Bapa, dan pasti doa kita dijawab. Kalau di sini hanya secara hikmat saya saudara berdoa, kata-katanya dirangkai demikian indah, tapi secara roh saudara tidak berdoa, maka saudara tidak akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara pastikan saudara berdoa secara roh. Disinilah adalah Allah. Di sini Roh Kudus berdoa menggantikan kita. Ya, Bapak Ibu, dan disitulah jawaban doa kita dapatkan. Di mana sih ayatnya, Pak? Kita buka Roma 8 ayat 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, inilah doa yang paling berkuasa. Kalau saudara bisa melakukan ini, kalau saudara bisa rutin berdoa dalam roh, dipastikan doa-doa kita semua dijawab. Kenapa? Ini langsung berkaitan dengan Allah. Ini langsung ke tata Allah. Ini langsung mendapat jawaban. Tapi kalau hanya saudara doa, mungkin juga kadang-kadang nggak saudara pikirkan. Kenapa? Doanya sama, doa makannya sama, doa tidurnya sama, doa itu sebenarnya kayak bukan dari roh, tapi kadang-kadang udah otomatis di luar gitu, Bapak Ibu. Kayak tape recorder aja. Play again, play. Nah, itu relatif gak ada kuasa, Bapak. Karena apa? Itu masih doa ke daging kita. Tapi kalau saudara bisa doa secara roh, walaupun saudara terkesannya hanya mengucapkan komat kamit, mungkin terkesannya saudara hanya nangis saja, tapi roh saudara sudah berdoa, dipastikan apapun doa kita pasti dijawab oleh Bapa yang di surga. Amin, Bapak Ibu. Sekarang kita masuk pada bagian yang ketiga. Nah, ketika berbicara tentang korban Yesus,
Itu adalah korban Paskah sebenarnya Bapak Ibu. Dan Paskah, berbicara Paskah, itu pertama kali dilakukan oleh orang Yahudi di Mesir. Pada saat Paskah itu, Musa atas perintah Allah menyuruh orang Israel memotong domba Paskah. Darahnya ditampung, darahnya dioleskan di ambang pintu, ambang atas, ambang kiri, ambang kanan. Dan apa hasilnya Bapak Ibu? Tidak ada satupun yang mati anak sulung, manusia dan hewan. Ya kenapa? Karena tanda darah tadi menghalau segala kutuk maut. Tapi bagi orang Mesir yang tidak punya tanda darah tadi, disitulah terjadi kematian. Coba kita lihat ayatnya, Keluaran 12 ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Jadi domba Paskah harus disembelih. Jadi domba Paskah berbicara korban. Loh Pak, kenapa Pak? Kok kayaknya menekankan banget bahwa Paskah itu korban? Karena sekarang banyak salah kaprah. Kalau saudara bicara Paskah, selalu ngomong apa? Kebangkitan. Kalau kebangkitan itu tidak pernah ngomong korban. Kapan ngomong korban ya? Hari Jumat Agung. Jadi harusnya Jumat Agung itulah Paskah, karena disitulah korban disembelih. Ini ayatnya. Ini saya bacakan lagi. Ya, saya ulang lagi ya. Keluaran 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah itu. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23 terakhir. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi pada saat di Mesir itulah sebenarnya Paskah pertama. Dan pada Paskah pertama mereka harus memotong domba Paskah. Jadi pada saat Paskah berbicara korban. Lalu darahnya ditampung di pasu dan kemudian dioleskan di ambang pintu. Caranya bagaimana? Dioleskan di ambang atas, lalu di kiri kanan dari pintu. Saudara tahu gambar apa? Salib. Jadi gambaran salib sudah ada dulu di rumah-rumah orang Israel di Mesir. Dan lewat tanda salib ini mereka bebas dari kematian anak sulung. Itu baru bayangan ya Bapak Ibu. Dari domba Paskah bayangan saja bisa menyelamatkan orang Israel dari kematian anak sulung. Apalagi kita hari ini menerima hakikat dari darah Yesus. Dipastikan saudara bebas dari kematian. Bukan hanya anak sulung, seluruh kita bebas dari kematian kekal. Kita semua akan hidup kekal di kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Dikatakan juga tadi Bapak Ibu bahwa nanti Allah akan menjelajahi Mesir dan melihat tanda darah di ambang pintu. Jadi kriteria dari Allah apa Bapak Ibu untuk orang di dalam rumah itu selamat? Ada tanda di ambang pintunya. Jadi tidak melihat siapa di dalam rumah itu. Apakah penjahat, apakah pendeta, apakah segala macam Bapak Ibu. Artinya apa? Jadi Allah hanya melihat tanda darah, tidak melihat siapa di dalam rumah. Karena hanya melihat tanda darah. Berapa Ibu? Hal yang sama juga dengan kita. Saudara kita semua selamat bukan karena saudara sudah baik, bukan karena saudara sudah pendeta, bukan saudara sudah pekerja, bukan saudara sudah Kristen sejak lahir, tapi karena ada tanda darah di hidup saudara. Haleluya Bapak Ibu. Setelah itu, jadi kriterianya tanda darah, bukan siapa saudara, bukan apakah di dalam rumah itu orang Israel atau tidak, bukan, tapi ada tanda darah atau tidak. Hal yang sama juga dengan kita. Selama saudara punya tanda darah di dalam kehidupan saudara, siapapun saudara pastinya selamat. Karena segala dosa kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Itulah sebabnya di hadapan Allah semua kita menjadi kudus. Bukan karena perbuatan kita, tapi semua karena perbuatan Yesus. Darah Yesus telah membasuh seluruh dosa kita. Amin. Ya, karena itulah bagi setiap kita hari ini, saudara selamat itu bukan karena perbuatan saudara, semuanya karena perbuatan Yesus. Darahnya tercurah atas setiap kita. Amin Bapak Ibu. Nah, apa yang terjadi pada orang Israel di Mesir itu adalah gambaran, itu adalah bayangan. Hakikatnya siapa Bapak Ibu? Yesus. Yesuslah domba Paskah yang sebenarnya. Bapak Ibu, mana ayatnya Pak? Ini Korintus. Dan ini menjadi ayat terakhir kita. 1 Korintus 5 ayat 7b. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Jadi domba Paskah kita sudah disembelih. Saya tanya saudara, kapan Yesus disembelihnya? Hari Jumat atau hari Minggu? Jumat. Karena itulah harusnya Paskah itu bukan hari Minggu, hari Jumat. Karena itulah domba Paskah kita disembelih. Berdasarkan ayat Bapak Ibu ya. Ini bukan ngarang, tapi itulah sudah ketentuan gereja. Ya mau gimana lagi? Tapi yang penting saudara tahu bahwa Paskah itu sebenarnya bukan pada hari Minggu. Hari Minggu tidak bicara korban lagi. Hari Minggu kuburannya sudah kosong, ya sudah bangkit. Tapi kalau berbicara Paskah, berbicara korban, maka itu adalah hari Jumat. Jadi bukan hari Minggu sebenarnya. Iya, karena korban kan
Hari Jumat kan? Benar Bapak Ibu? Iya. Dan bagi kita hari ini, semua yang pada perjanjian lama itu adalah gambaran. Semua akan berujung kepada Yesus. Seperti apa? Domba Paskah orang Israel di Mesir itu menuju kepada nanti Yesus. Benar Bapak Ibu? Yesuslah domba Paskah yang sebenarnya. Demikian juga ada 5 korban orang Israel Bapak Ibu. Korban dosa, korban bakar, segala macam. Itu semua juga mengacu kepada Yesus. Amin. Bahkan hari-hari besar orang Israel ada 7. Ada Pentakosta, ada Paskah. Itu ujungnya kepada Yesus Bapak Ibu. Karena itu bagi setiap kita hari ini kita mengucap syukur. Kita bukan lagi hidup dalam bayangan. Saudara bukan lagi hidup perjanjian lama, tapi hari ini kita hidup di dalam hakikat. Dan kalau saudara sudah hidup dalam hakikat, jangan kembali lagi kepada bayangan. Pak, emangnya ada orang Kristen yang kembali kepada bayangan, Pak? Loh, apa tuh bayangan tuh? Itulah hukum Taurat. Banyak orang Kristen sudah di dalam Yesus masih kembali kepada hukum Taurat. Padahal apa? Hukum Taurat itu bayangan. Masa sih, Pak? Ibrani 10 ayat 1. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat tuh bayangan itu Bapak. Jadi hukum Taurat itu bayangan. Itu kata ayat, bukan kata saya. Lanjut. Saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Siapa keselamatan itu Bapak Ibu? Yesus. Dan sekarang saudara sudah di dalam Yesus. Jangan lagi kembali kepada bayangan. Sama seperti saudara juga. Ketika saudara keluar negeri atau keluar daerah, saudara megang foto istri saudara. Ini bayangan dari istri saudara. Tapi ketika saudara sudah kembali ke rumah, berjumpa dengan istri, jangan lagi pegang-pegang foto. Sudah ada aslinya istri saudara di depan saudara. Lah itu juga. Ketika kita sudah di dalam Yesus, saudara sudah di dalam hakikat. Amin. Saudara bukan lagi pegang foto. Saudara bukan lagi pegang bayangan. Perjanjian lama benar bayangan. Tapi sekarang kita orang Kristen sudah dalam hakikat. Jangan lagi pegang-pegang foto Taurat. Jangan lagi kembali kepada bayangan. Amin. Itu kata ayat. Dan kalau bayangan itu apa yang terjadi? Lanjutkan lagi ayat tadi. Karena itu dengan korban yang sama, korban apa? Itulah korban bayangan Bapak Ibu, korban Taurat yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Korban yang sebenarnya siapa Bapak Ibu? Yesus. Kalau korban Taurat diulang setiap tahun tidak pernah menyempurnakan. Korban Yesus sekali untuk selama-lamanya langsung membuat kita sempurna dan kudus. Amin Bapak Ibu. Karena itulah hari ini tetap di dalam Yesus. Inilah hakikat keselamatan kita. Inilah hakikat korban domba Paskah kita. Tetap hidup dalam Yesus untuk setiap kita hari ini bisa sempurna, bisa kudus selama-lamanya. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat, luar biasa, paling lama bagi Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala.